Kamu pernah nggak sih saat kamu ngobrol bareng teman kamunya malah jadi curigaan dengan omongan teman kamu? Atau malah jadi cemas, malah jadi negative thinking, bahkan sampai takut memulai hubungan baru? Nah, LD Edukasi by ISMKI Wilayah 3 kembali lagi dengan topik yang seru, yaitu trust issue. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu, apa sih trust issue itu? Nah, trust issue adalah masalah kepercayaan diri dengan ketakutan akan pengkhianatan, pengabaian, dan manipulasi. Kejadian di masa lalu yang tidak menyenangkan antara kita dengan seseorang atau berasal dari peristiwa yang agak traumatis, terkadang membentuk krisis kepercayaan dalam diri kita. Jadi sulit deh percaya pada orang lain. Kita lanjut ke penyebab trust issue. Trust issue berkembang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu, atau bisa juga kemarin, atau sekarang. Masa lalu, khususnya hubungan dengan orang tua, dapat memainkan peran yang sangat besar untuk mendekati kondisi seseorang dalam hubungan sosial saat ini. Jika seseorang mengalami pengkhianatan, pengabaian, atau ancaman bahaya ketika mereka masih anak atau remaja, dapat menyebabkan trust issue saat beranjak dewasa. Hal ini sesuai dengan teori ikatan sosial, di mana salah satu elemennya adalah kepercayaan. Sebenarnya faktor kuncinya bukanlah kejujuran intrinsik orang lain, tetapi kemampuan seseorang dalam prediksi mereka secara sosial. Benar, semua orang mengalami masa lalu, namun sikap, penerimaan, dan kerentanan setiap orang kan berbeda-beda. Bagi beberapa orang, masa lalu dapat membekas terlalu dalam dan tidak untuk sebagian orang. Demikian juga halnya dengan intensitas pengalaman masa lalu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Dilecehkan atau diserang secara fisik juga dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang pada orang lain loh. Ini terjadi dalam banyak kasus pemerkosaan atau penyerangan. Setelah kita mengetahui tentang penyebab dari trust issue, kita juga perlu tahu dong tanda-tanda dari trust issue. Nah, yang pertama adalah selalu menaruh kecurigaan pada orang lain. Ketakutan akan hal dikhianati oleh orang lain, ataupun selalu berpikir bahwa akan dibohongi, dan kepada setiap orang yang ditemui bersikap sangat berhati-hati dan curiga. Yang kedua adalah kesulitan untuk berkomitmen. Ketakutan hal-hal buruk yang sudah dialami menjadi pelajaran bagi yang mempunyai trust issue dan memilih untuk tidak terikat secara emosional dengan orang lain, karena dia menghindari adanya kemungkinan untuk disakiti. Yang ketiga adalah sering berpikir negatif. Biasanya, orang-orang yang terkena trust issue selalu dihantui dengan pikiran-pikiran yang negatif dalam menilai seseorang yang membuat dia hanya menilai hal-hal yang negatifnya saja. Yang keempat adalah memilih untuk sendiri. Sering curiga dan tidak yakin dengan orang-orang di sekitar, akhirnya membuat orang yang punya trust issue memilih untuk sendiri dan sangat membatasi relasi mereka dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah merasa kesepian karena tidak memiliki seseorang untuk berbagi. Saking tidak percayanya kepada siapapun, akhirnya orang yang punya trust issue mengalami kesulitan, rasa kesepian, atau tertekan. Kekhawatiran dan ketakutan telah membuat orang ini membatasi diri dari orang lain dan memasuki keadaan kesepian dan depresi. Selanjutnya, dampak apa aja sih yang bisa ditimbulkan oleh trust issue? Trust issue memiliki dampak terhadap diri sendiri akibat hubungan sosial yang semakin tidak sehat. Mungkin beberapa orang akan menjaga jarak. Maka akhirnya, hal ini dapat menyebabkan stres, menurunkan rasa percaya diri, dan cenderung posesif. Seseorang mungkin cenderung jadi overthinking juga. Selalu memikirkan terus-menerus tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan. Memikirkan mendalam cara menghindarinya dan memikirkan menghadapi resikonya. Padahal semuanya belum terjadi dan malah mungkin tidak terjadi. Sampai sini, teman-teman seharusnya sudah paham nih tentang trust issue. Sekarang, kita bakal ngebahas tips untuk mengurangi trust issue. Tips yang pertama adalah sadar aja, gak ada yang sempurna. Kita bisa saja mengecewakan orang. Oleh karena itu, menempatkan kepercayaan pada seseorang tidak dapat disangkal akan menyebabkan dikecewakan di beberapa titik atau lainnya. Yang kedua adalah
ambil resiko emosional. Harus melompat terlebih dahulu. Biarkan diri menjadi rentan dan beresiko dikecewakan untuk menciptakan hubungan yang sehat lagi. Yang ketiga adalah hadapi ketakutan dan perasaan negatif lainnya yang dibangun di sekitar kepercayaan. Sangat penting untuk mengakui pada diri sendiri mengapa takut dan apa yang ditakuti, sehingga dapat mencoba untuk melanjutkan. Tips yang terakhir adalah coba lagi dan percaya lagi. Jika gagal dan kembali kecenderungan tidak percaya, coba lagi, percaya lagi. Tetaplah menempatkan diri di luar sana. Ya, kita sudah masuk nih ke penghujung video. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton hingga akhir. Semoga ilmu yang kami bagikan kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi Instagram @ismkiwilayah3 agar nggak ketinggalan konten-konten LD Edukasi selanjutnya. Karena kita bakal ngebahas topik-topik yang nggak kalah seru lainnya. Sampai jumpa!